Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. أيها الطلاب والطالبات أهلا وسهلا مرحبا بحضوركم في هذه الفرصة الطيبة. نحن نتعلم جماعة إن شاء الله بالمادة فقه في الفصل الثامن. قبل أن نبدأ بهذا الدرس تعال نبدأ بقراءة بسملة ودعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينه وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. Baik anak sekalian, kembali lagi bersama dengan Pak Hasan di pembelajaran fikih kelas 8 MTS. Kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang sedekah, hibah dan hadiah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hadiah. Tujuan dari pembelajaran ini sekali lagi seperti yang sebelumnya bahasan katakan agar kita mengetahui bagaimana tata cara atau ketentuan-ketentuan kita bersedekah, hibah dan hadiah. Dan yang lebih penting dari itu anak-anak sekalian adalah kita bisa mempraktekkan, kita bisa memberikan baik dalam bentuk sedekah, hibah ataupun hadiah. Kita akan membahas yang pertama pengertian hadiah, kemudian yang kedua dalil dan hukum hadiah, yang ketiga syarat dan rukun hadiah, dan yang keempat manfaat dari hadiah. Yang pertama kita bahas tentang pengertian hadiah. Secara bahasa hadiah artinya pemberian. Sedangkan secara istilah hadiah adalah suatu pemberian kepada orang lain dalam rangka memuliakan orang tersebut. Ya, dalam rangka memberikan pemuliaan ya kepada orang tersebut. Misalkan kita memberikan kepada guru kita, pemberian kita karena kita muliakan guru kita, ataukah pemberian dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nah, pemberian ini dinamakan dengan hadiah karena bertujuan untuk memuliakan atau menghormati orang tua kita, guru kita maupun orang lain. Ya. Yang kedua, atau pemberian kepada orang lain dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih oleh orang yang kita beri tersebut. Ya, misalkan seorang yang sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, prestasi ini kita berikan dia hadiah. Nah, sebagai bentuk penghargaan kita kepada anak kita, misalkan karena dia sudah selesai menghafal Al-Quran, kita berikan sesuatu. Nah, pemberian ini dinamakan dengan hadiah karena menghargai ya, dalam rangka untuk memberikan motivasi atas prestasi yang diraih. Misalkan juga ada sebuah perlombaan, ya, sebuah perlombaan. Jika seorang menang dalam perlombaan kemudian kita berikan penghargaan, nah pemberian itu dinamakan dengan hadiah karena dia meraih prestasi. Nah, hukum hadiah sendiri adalah sunnah. Hukum hadiah sendiri adalah sunnah. Jika kita memberikan hadiah kepada orang lain, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya riwayat Bukhari, beliau mengatakan tahaduh tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi memberi hadiah menumbuhkan rasa
rasa saling cinta di antara sesama. Ya, jika kita memberikan hadiah, maka dia akan suka dengan kita, maka dia akan mencintai kita, kita pun mencintainya. Sehingga kata Nabi SAW, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Rukun hadiah, sesuatu yang harus ada ketika melakukan pemberian hadiah. Yang pertama, adanya pemberi hadiah, orang yang memberikan hadiah. Yang kedua, adanya penerima hadiah. Yang ketiga, adanya barang yang dihadiahkan. Dan yang keempat, adanya ijab kabul, adanya transaksi serah terima. Kemudian yang berikutnya, syarat hadiah. Hadiah disebut atau hadiah dianggap sah jika yang pertama, barang yang dihadiahkan itu memang milik pemberi hadiah. Ya, jadi pemilik pemberi hadiah adalah yang berhak untuk memberikan pemberian tersebut. Yang kedua, penerima hadiah berhak untuk memiliki barang yang telah diberikan. Jika kita sudah memberi hadiah, maka barang tersebutlah hak milik dari penerima hadiah. Ya, jadi bukan milik kita lagi, tapi sudah menjadi haknya. Tidak boleh kita ambil lagi, kita tidak boleh mengintervensi lagi. Terserah dia mau gunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga, barang yang kita berikan tersebut bisa diperjualbelikan. Uang bisa digunakan untuk membeli kalau kita berikan uang, ataukah barang yang lain, misalkan kita beri hadiah pakaian, maka dia bisa gunakan pakaian untuk dipakai, atau dia gunakan untuk menjual lagi barang tersebut, pakaian tersebut, maka ini termasuk hak milik daripada penerima hadiah. Terserah dia mau gunakan untuk apa. Yang jelas, barang tersebut dapat diperjualbelikan, ada manfaatnya. Berikutnya, manfaat dari hadiah. Yang pertama, ketika kita memberikan hadiah dapat menumbuhkan rasa saling cinta. Yang kedua, menghindari diri dari sifat iri. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi untuk berprestasi. Jadi kalau anak-anak yang sudah berprestasi kita berikan hadiah, maka dia akan tumbuh motivasi lagi untuk meraih prestasi yang selanjutnya. Kemudian yang keempat, tentu saja mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari materi hadiah anak-anak sekalian, yang pertama, hadiah, ketika kita memberikan hadiah dalam rangka untuk menghormati, memuliakan orang yang kita muliakan, misalkan orang tua kita atau guru kita ataupun orang lain, dalam bentuk pemuliaan kepada mereka. Yang kedua, dalam rangka untuk memberikan penghargaan kepada orang yang meraih prestasi, maka pemberian ini dinamakan dengan hadiah. Yang kedua, dari kesimpulan ini anak sekalian, bahwasanya hadiah dapat menumbuhkan rasa saling sayang di antara sesama. Baik anak sekalian, berikutnya silakan kalian mengerjakan soal, ditulis di buku tulisnya. Soal yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang hadiah secara istilah? Yang kedua, sebutkan syarat dalam hadiah. Yang ketiga, sebutkan dalil tentang hadiah. Yang keempat, sebutkan manfaat dari hadiah. Sekian pertemuan dengan bahasan pada kesempatan kali ini anak sekalian. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Kurang dan lebihnya bahasan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.